Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak dan Ibu, azanillahu wa iyyakum. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada kesempatan kita kali ini, kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa, menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan risalah Al-Usul As-Salasatu wa Adillatuha, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita masih akan mempelajari atau membahas al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Ya, dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membacakan dalil salat dan zakat serta tafsir ya tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari makna syahada anna Muhammadan Rasulullah. Terakhir kita membaca bahwa makna daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensi daripada syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah adalah bahwa kita ketika hendak melakukan satu ibadah atau satu ritual, maka hendaklah kita mencontohi atau berittiba kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu konsekuensi daripada syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu
ketika kita hendak beribadah atau melakukan satu ritual, maka hendaklah kita mengikuti atau berittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini penulis mengatakan rahimahullah, wa dalilus salah. Adapun dalil salat, wa zakati dan dalil zakat, wa tafsirit tauhid dan penafsiran daripada tauhid, beliau mengatakan qauluhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, ayat ini berkenaan dengan tauhidullah. Ya, jadi di sini ada dua perintah. Yang pertama, perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyembah ya, bukan hanya sekedar perintah menyembah. Tapi lebih daripada itu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sering kita ulang-ulangi dan harus sering kita ulang-ulangi bahwa kita itu enggak hanya sekedar diperintahkan beribadah saja. Karena kalau hanya sekedar beribadah saja, ternyata orang-orang musyrikin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga ternyata apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ternyata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ibadah. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin itu. Mereka juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga terkadang menyembelih tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka tidak bisa lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka tidak bisa lakukan. Ya. Dan kalau misalnya kita juga seperti itu, na'udzubillah, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita hanya sekedar menyembah saja, ya, tapi di samping kita menyembah Allah, kita tidak mengesahkan Allah. Apa bedanya kita dengan mereka? Misal, kita berdoa kepada Allah, ternyata kita juga berdoa kepada orang yang sudah mati. Kita juga berdoa kepada wali yang sudah mati. Kita juga berdoa kepada yang kita sebut sebagai orang-orang soleh. Ya, bahkan kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya, mereka juga lakukan itu. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tidak bisa lakukan. Dan ini yang membedakan kita dengan mereka. Ya, kalau mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah, mereka tidak mengesahkan Allah. Ya, kalau mereka di samping mereka menyembah Allah, mereka juga harus menyembah Hubal, Lata, Uzza, Manat, kemudian Isaf, Naila dan berhala-berhala yang lainnya, kita enggak. Ya, kita hanya menyembah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ini, dan seharusnya kita hafal semua, ya. Kita wajib hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, "mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, jadi mereka itu memurnikan segala macam bentuk ibadahnya, segala macam bentuk ketaatannya. Mereka murnikan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Itu maknanya memurnikan, mengikhlaskan, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terbesar, perintah yang terbesar dan perintah yang paling agung bahkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kata beliau tafsirut tauhid. Tafsir daripada tauhid. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan 3 perintah sekaligus. Ya, 3 perintah yang agung sekaligus. Yang pertama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Jadi 3 perintah agung di sini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita, zakat kita, dan seluruh ibadah-ibadah kita lainnya, baik itu ibadah yang sifatnya kecil, sederhana maupun yang agung, maka semuanya hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah berfirman,
wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah kita semua ini diperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi memurnikan segala macam bentuk ketaatan kita, ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, ya. Dan hendaklah mereka mendirikan salat. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu dalil wajibnya kita mendirikan sholat 5 waktu. Ya, kemudian wa yutuz zakat, dan hendaklah mereka mengeluarkan zakat. Nah, dari sini juga dalil bagi kita bahwa yang namanya zakat itu wajib kita keluarkan jika sudah sampai 1 nisab dan sudah sampai 1 haul. Jadi syaratnya ada 2. Rukunnya ada 2. Sampai 1 nisab, bukan atau, dan sampai satu nisab. Nah, itu baru wajib dikeluarkan zakat, ya. Baik, zalika dinul qayyimah. Ya, itulah agama yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, salat adalah merupakan salah satu rukun daripada agama kita ini. Ya. Agama kita ini tidak akan pernah tegak tanpa adanya salat. Karena salat itu adalah merupakan tiang agama. Ya, umuruddin adalah merupakan tiangnya agama kita ini. Tanpa salat maka roboh semuanya. Ya, bahkan para ulama rahimahumullahu taala jami'a, dan ini adalah pendapat yang kuat, bahwa siapa yang meninggalkan salat, ya, maka sungguh dia telah kafir. Seperti itu nanti akan kita bacakan dari dalilnya. Intinya bahwa yang perlu kita ketahui di sini bahwa salat itu adalah merupakan salah satu rukun daripada agama kita ini. Ya, adalah merupakan salah satu rukun daripada agama kita ini. Jadi itulah yang disebut sebagai Islam, karena kita mendirikan sholat. Nah, dalil wajibnya sholat itu banyak sekali. Ya, banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sahih. Di antara dalil wajibnya sholat kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah. Ya, aqimis shalah, dirikanlah olehmu sholat. Nah, di sini ada kata perintah, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Sering kita ulang-ulangi bahwa kaidah mengatakan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kepada kewajibannya. Ya, jadi kalau ada perintah yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka hukum asalnya wajib kita laksanakan perintah tersebut. Itu hukum asalnya. Illa madalla dalil wala khilafi. Kecuali kalau misalnya ada dalil yang datang kepada kita yang memalingkan atau menerangkan bahwa perintah tersebut hukumnya bukan wajib, hanya bersifat sunnah saja seperti itu. Ya, tapi hukum asal daripada perintah itu menunjukkan kepada apa? Wajibnya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata, dirikanlah olehmu salat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Dulu pernah ada perkataan seorang yang ditokohkan, ya, yang mengatakan bahwasanya antum setengah mati nyari dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya, katanya itu nggak ada. Padahal kalau dia mau baca ayat ini, surah Al-Isra ayat 78, serta dia mau baca seluruh kitab-kitab tafsir ulama yang ada, ya, ayat ini menunjukkan bahwa di sini ada perintah sholat subuh, zuhur, asar dan isya, ya, maghrib, isya di sini, ya. Pokoknya intinya sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah, dirikanlah olehmu sholat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ya. Nah, liduluki syamsi di sini ini menunjukkan sholat subuh, zuhur dan asar. Ya, sejak matahari tergelincir. Ya, berarti masuk waktu zuhur, kemudian masuk waktu apa? Asar, ya, zuhur dan asar. Taib. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Ya, sampai gelapnya malam. Afwan, di sini tadi perintah zuhur, asar, maghrib. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, di sini menunjukkan, kata para ulama, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, di sini menunjukkan, di sini perintah untuk melaksanakan sholat isya. Wa Qur'an al-fajri, dan sholat fajar.
Ya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya sholat fajar seperti yang baru saja kita lakukan ini disaksikan oleh para malaikat. Ya, ini disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini dalil yang pertama, dalil tentang wajibnya sholat 5 waktu. Yang kedua, surah Al-Isra ayat 78 ini yang menerangkan waktu-waktu wajibnya sholat. Waktu-waktu sholat yang wajib itu, yaitu sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, taib. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata", sesungguhnya sholat itu. Ya, perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan alif dan lam. Inna as-sholata. Allah tidak mengatakan inna sholatan. Sesungguhnya suatu sholat, enggak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan alif dan lam. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, kalau Bapak dan Ibu belajar bahasa Arab, ini disebut sebagai isim ma'rifah yang menunjukkan tentang sesuatu yang sudah tertentu. Ya, jadi bukan bersifat umum. Kalau tidak pakai alif lam, sholatun itu suatu sholat. Sholat apa aja? Ya, jadi nggak ditentukan. Ya, jadi kalau kita katakan sholatun tidak pakai alif lam, itu namanya umum, bersifat umum. Sholat apa aja itu? Wajib, sunnah, sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, pokoknya umum, nggak jelas, belum tentu. Tapi kalau memakai alif lam, as-sholatu itu sholat tertentu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan ya kata sholat dengan alif lam. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu. Apa yang dimaksudkan dengan sholat itu? Yaitu tadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi tertentu. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, maksudnya sholat 5 waktu, kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Terhadap orang-orang yang beriman, itu sudah dicatat, sudah ditentukan waktunya. Ya, jadi wajib. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian, dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Ya, wa aqimis sholata tarafain nahar. Ya, wa aqimis sholat, dan dirikanlah olehmu sholat tarafain nahar, pada kedua ujung siang. Maksudnya pagi dan petang. Nah, ayat ini surah Hud ayat 114 ini juga menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Ya, kalau kita mau membaca tafsirnya para ulama rahimahumullahu taala jami'ah, maka kita akan temukan bahwa yang dimaksudkan di sini dengan tarafain nahar, ya, kedua ujung siang, pagi dan petang, ya, ini menunjukkan dalil bahwa di sini ada 3 waktu sholat. Yang pertama, ya, waktu fajar, kemudian waktu zuhur, dan waktu asar. Ya, jadi tarafain nahar. Ini penafsirannya. Wa zulufan minal lail, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada bagian permulaan malam. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan zulufan minal lail adalah sholat maghrib dan isya. Jadi 2 ayat yang sudah kita bacakan ini, Al-Isra tadi dan surah Hud ini menunjukkan akan waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata", dan dirikanlah oleh kalian sholat. Ya, ini menunjukkan akan wajibnya sholat tersebut. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk mendirikan sholat. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, ya. Di sini Allah tidak memerintahkan kita untuk mengerjakan, tapi mendirikan. Karena beda, ya, antara mengerjakan dengan mendirikan. Ya, kalau mendirikan sholat, itu artinya sudah mengerjakan sholat. Benar nggak? Tapi kalau mengerjakan sholat, itu belum tentu mendirikan sholat. Karena ternyata banyak orang yang mengerjakan sholat tapi tidak mendirikannya. Jadi asal-asalan. Makanya kan dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Ma'un kan Allah ancam kan, fawailul lil musallin, ya, kecelakaan atau neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Ya, Allah tidak katakan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak sholat, tapi Allah katakan fawailul lil musallin, kecelakaan neraka wail bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Ya, karakternya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana dalam melaksanakan sholatnya tersebut dia lalai, ya, waktunya dia undur-undur, ya, atau dia tidak kerjakan secara baik sholatnya tersebut, ya, makanya diancam kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian dalam Al-Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ya, maka muncullah generasi belakangan setelah mereka adaa'us shalah. Ya, mereka itu adaa'us shalah, mereka menyanyiakan salat. Ya, fasawfa yulqauna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan al-ghayyu. Mereka akan dicampakkan ke dalam al-ghayyu. Apa yang dimaksud dengan al-ghayyu itu? Al-ghayyu itu adalah satu tempat yang sangat dalam, ya, sangat gelap, sangat bau, sangat busuk di dalam neraka jahanam. Itu namanya al-ghayyu. Ya, mereka itu adalah orang-orang adaa'us shalah. Adaa'us shalah ini kata para ulama bukan berarti meninggalkan sholat. Enggak. Ya, mereka mengerjakan sholat, akan tetapi di antara makna penafsiran di sini adaa'us shalah adalah mereka suka mengakhir-akhirkan atau mereka suka mengundur-undurkan waktu sholatnya. Ya, itu namanya adaa'us shalah, bukan meninggalkan kata para ulama. Kalau kita buka tafsir para ulama, ya adaa'us shalah di sini menyanyiakan sholat bukan berarti meninggalkannya, enggak. Akan tetapi mereka mengerjakan sholat tapi asal-asalan. Ya, mereka mengerjakan sholat akan tetapi sholatnya tersebut diakhir-akhirkan. Ya, sholat asar diakhirkan, sholat maghrib diakhirkan, sholat isya diakhirkan, sholat subuh kesiangan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah, ya, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Nah, perhatikan kemudian perintah di sini, perintah mendirikan sholat dibarengi, ya, dibarengi dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Wa atuz zakat. Dan keluarkanlah oleh kalian zakat kalian, yaitu tadi kalau sudah sampai satu nisab dan sudah sampai satu haul. Nah, di sini juga dalil bahwa yang namanya zakat itu hukumnya wajib untuk kita keluarkan. Ya, jadi siapa di antara kita yang hartanya sudah sampai satu nisab, hartanya sudah sampai satu haul dan tidak mengeluarkan zakat, maka dia telah terjatuh kepada dosa besar. Ya. Dia telah menyia-nyiakan dia telah menyia-nyiakan kewajibannya. Dan bahkan nanti di akhirat, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hartanya tersebut akan dijadikan setrika. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disetrikalah punggungnya. Itu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Ya, dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakat. Dan keluarkanlah oleh kalian zakat. Perhatikan, perintah Allah yang ketiga di sini dalam surah Al-Baqarah ini ayat 43 ini, warka'u ma'ar rakiin. Ya, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya, jadi surah Al-Baqarah ini ayat 43 ini juga merupakan dalil bagi kita akan wajibnya sholat berjamaah. Ya, maka siapa yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, ya, nggak ada uzurnya, lalu kemudian dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia telah terjatuh kepada dosa besar. Karena yang namanya sholat jamaah itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Di antaranya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u, ya, dan rukuklah kalian ma'ar rakiin, bersama dengan orang-orang yang ruku. Kalau ruku bersama dengan orang-orang yang ruku artinya apa, Bapak-bapak? Salat berjamaah. Ya, mana ada ruku bersama dengan orang yang ruku salat sendiri, enggak ada. Maksudnya di sini perintah untuk sholat bersama dengan kaum muslimin. Ya, dan kita tadi sudah tahu bahwa dalam kaidah dikatakan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Tapi ternyata kalau kita lihat dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata semua hadis-hadis yang kita dapatkan berkenaan dengan sholat berjamaah itu menunjukkan kepada kewajibannya. Ya, di antaranya misalnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, saya itu pengen banget nyuruh orang untuk menggantikan aku menjadi imam, kata Rasulullah. Lalu kemudian aku kumpulkan beberapa orang, lalu kemudian aku bakar rumah orang-orang yang tidak ikut melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini diantara
ini diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah berarti melalaikan kewajiban. Dan kalau melalaikan kewajiban maka kita terjatuh kepada dosa besar. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa sholat berjamaah itu wajib? Bacakan surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salat. Dirikanlah oleh kalian sholat, wajib kita mendirikan sholat. Wa atuz zakat. Keluarkanlah oleh kalian zakat. Wajib bagi kita mengeluarkan zakat kalau sudah sampai 1 nisab dan 1 haul. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat bersama dengan kaum muslimin atau sholat berjamaah di masjid-masjid atau di musalla-musalla. Baik. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqimus salata wa atuz zakat." Maka dirikanlah oleh kalian salat wa atuz zakat, dan keluarkanlah oleh kalian apa? Dan keluarkanlah oleh kalian zakat. Wa atasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa maulakum, karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kalian. Kemudian dalam Al-Quran surah Taubah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan salakha al-ashhurul hurum." Maka apabila kata Allah Subhanahu wa taala sudah keluar dari bulan-bulan haram. Ya, sekarang kita masih berada di salah satu bulan-bulan haram, yaitu Zulhijjah. Ya, setelah Zulhijjah ini kita masih ada satu lagi bulan haram ya, yaitu bulan apa? Bulan Muharram. Ya, setelah itu masuk Safar sudah bukan bulan haram lagi. Nanti kita akan ketemu bulan Rajab lagi, baru kita masuki bulan bulan haram lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum." Maka apabila telah keluar bulan-bulan haram, faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, maka bunuhlah kaum musyrikin, orang-orang musyrikin tersebut, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian ketemu dengan mereka. Ya, jadi jangan dimaknai ini sekarang ini ya, orang musyrik kita bunuh, jangan gitu. Ini dalam kondisi peperangan. Ya, ini dalam kondisi peperangan, dan yang dimaksudkan di sini tentu saja orang-orang kafir yang orang kafir harbi. Ya, orang-orang kafir harbi yang lagi berperang dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila sudah keluar dari bulan-bulan haram yang 4, yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, ya, faqatul musyrikina haitsu wajadtumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bunuhilah kaum musyrikin tersebut di mana saja kalian dapati mereka. Wa khudhuhum, tangkapi mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsadin, dan intailah mereka dari tempat-tempat pengintaian kalian. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sini poin pembahasan kita. Fa in tabu, maka apabila mereka telah bertaubat dari kemusyrikan mereka, ya, dari kesyirikan mereka, yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mereka telah mendirikan salat. Wa atuz zakat, dan mereka telah mengeluarkan zakat. Fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka. Ya, maka biarkan mereka. Syaratnya di sini ada 3 ya. Sampai kita tidak memerangi mereka. Ya, yang pertama apa tadi? Mereka bertaubat. Mereka bertaubat dari kesyirikannya. Mereka masuk Islam maksudnya. Yang kedua, aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Yang ketiga, wa atuz zakat, mereka mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah bertaubat, mereka sudah mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fakhallu sabilahum, biarkan mereka, nggak boleh diganggu. Ya, orang kalau sudah bersyahadat itu nggak boleh diganggu. Ya, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Itu hukum asalnya ya seorang muslim. Ya, hukum asalnya seorang muslim. Haram hartanya, nggak boleh kita ambil hartanya kecuali dengan cara yang dibenarkan. Nggak boleh kita tumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang dibenarkan. Ya, kemudian kehormatannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang muslim. Ya, taib. Nah, di sini juga merupakan satu dalil ya yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau hendak menumpas ya atau memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ya, kita kalau tidak salah juga sudah pernah kita terangkan di sini bahwa sepeninggal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Abu Bakar dibayat menjadi khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Terjadi fitnah yang sangat luar biasa besarnya. Ya, yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, andai fitnah tersebut di zamannya Abu Bakar menjadi khalifah ditaruh di atas sebuah gunung, maka gunung tersebut akan pecah belah, hancur berantakan itu gunung, saking besarnya fitnah yang terjadi pada saat itu. Ya, kalau kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, andai laula Abu Bakrin ustukhlifa, andai bukan Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah pada saat itu, ma'ubidallah fil ard, Allah nggak bakal disembah lagi di atas permukaan bumi ini. Ya, saking kacaunya pada saat itu. Para tokoh mengaku mengklaim dirinya sebagai nabi, ya, dan itu jumlahnya banyak. Ya, kemudian murtad di jazirah secara umum. Ya, semuanya murtad kecuali ada 3 tempat yang di dalamnya masih didirikan sholat berjamaah di situ. Masih didirikan sholat Jumat, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Yang lainnya sudah selesai semuanya. Ya, dan fitnah selanjutnya adalah ada orang yang tidak keluar dari Islam, ya. Mereka mengklaim dirinya masih muslim. Ya, mereka masih sholat, puasa, haji. Akan tetapi mereka enggan untuk membayar zakat. Enggak mau mereka membayar zakat. Mereka mengingkari wajibnya zakat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala juga bertekad untuk memerangi mereka. Ya, bertekad untuk memerangi mereka. Nah, mereka, orang-orang yang enggan untuk membayar zakat ini, mengingkari kewajiban zakat ini, mereka mengatakan bahwasanya kewajiban memungut zakat itu hanya perintahnya hanya untuk Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar dan selain bukan Abu Bakar, bukan selain Rasulullah. Jadi perintah untuk mengambil zakat itu hanya diperintahkan kepada Rasulullah, bukan kepada Abu Bakar dan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Khudh, ambillah olehmu." Perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudh, ambillah olehmu atau pungutllah wahai Muhammad, ya khudh min amwalihim, dari harta-harta mereka, sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Ambil dari harta-harta mereka wahai Muhammad zakat. Gitu loh. Ya, untuk mensucikan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata orang-orang yang enggan atau mengingkari kewajiban zakat ini, bahwa perintah ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Abu Bakar dan selain Abu Bakar. Jadi kita nggak mau bayar zakat. Ya, kita nggak keluar dari Islam, tapi kita nggak mau membayar zakat. Karena kenapa? Perintah zakat itu hanya ditujukan kepada Rasulullah, bukan kepada Abu Bakar dan selain Abu Bakar. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala juga bertekad untuk memerangi mereka. Ya. Ini diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau mengatakan, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ya ustukhlifah Abu Bakrin ba'dahu, maka Abu Bakar dibayat menjadi khalifah setelahnya. Wa kafara man kafara minal Arab, ya kafirlah orang yang kafir di negeri Arab. Ya, maka Umar berkata li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, karena yaitu tadi Abu Bakar mengambil satu kebijakan yang kalau kata orang sekarang tidak populer. Ya, apa itu? Beliau juga mau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ya, jadi bukan hanya orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi saja yang mau diperangi, bukan hanya yang murtad saja yang mau diperangi, enggak. Tapi ternyata Abu Bakar juga mengambil satu kebijakan, orang yang enggan untuk membayar zakat kita akan perangi. Ya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya khalifatar Rasul, wahai khalifahnya Rasulullah, ya kaifa tuqatilun nas, bagaimana Anda mau memerangi manusia? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu, aku kata Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah mereka mengatakan la ilaha illallah, nggak boleh mereka diperangi. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Ya. Baik. Kemudian faman qala, kata Rasulullah. Ya, jadi Umar mengingatkan Abu Bakar. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia telah bersyahadat, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi. Maka sesungguhnya, ya, kata Rasulullah SAW, maka telah aman dariku harta dan jiwanya. Ya, illa bihaqqi,
kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun selain itu maka urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan maksiat, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, hartanya, jiwanya sudah aman dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la uqattilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi ya orang-orang yang lancang berani memisahkan antara perintah salat dengan perintah zakat. Aku akan perangi, kata mereka. Kata Abu Bakar, ya, fa inna zakata, kata Abu Bakar, sesungguhnya harta itu, zakat itu adalah hakul mal, adalah haknya harta. Ya, wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, andai mereka, orang-orang ini, dulunya membayar zakat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang tidak mau membayar zakat di zamanku, maka aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka tersebut. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebelumnya di antara dalil yang dipergunakan oleh Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau enggan membayar zakat, yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idzan salaha al-ashhurul hurum, apabila sudah keluar dari bulan-bulan haram, maka bunuhilah kaum musyrikin. Ya, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah mereka dari tempat-tempat pengintaian kalian. Ya, tapi kalau mereka sudah bertaubat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, ya fahallu sabilahum, maka biarkan mereka. Berarti kalau dia tidak bertaubat, nggak boleh mereka dibiarkan. Mereka mengklaim dirinya bertaubat, akan tetapi dia tidak mendirikan sholat, nggak boleh mereka dibiarkan. Ya, mereka tidak mengeluarkan zakat, tidak boleh mereka dibiarkan, kan seperti itu. Ya, ini diantara dalil yang dipergunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala untuk memerangi mereka, yaitu orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ya, baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala akhirnya mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital. Ya, aku melihat, demi Allah, aku memandang bahwasanya Allah sudah meluaskan ya dadanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu 'alal haq. Ya, dan aku mengetahui, kata Umar bin Khattab, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala 'alal haq, di atas kebenaran. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pada saat itu memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ya, sampai mereka kembali mau membayar zakat, mau mengeluarkan zakat, barulah mereka tidak diperangi. Tapi kalau mereka mengatakan, enggak, kami enggak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, baik. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina in makkannahum fil ardi." Apabila, dan orang-orang, kata Allah, yang apabila kami hendak memberikan kedudukan kepada mereka, kami hendak mengokohkan kedudukan mereka di atas permukaan bumi ini, maka karakternya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, aqamus shalah. Pasti mereka mendirikan salat. Ya, yang kedua, wa atuz zakah. Mereka pasti mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Mereka pasti beramar ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka pasti bernahi munkar. Ini 4 karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang akan diberikan kekokohan, akan dikokohkan kedudukannya oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Ya. Jadi kalau kita mau Allah memantapkan kita, ya, kedudukan kita di atas permukaan bumi ini, 4 syaratnya. Yang pertama apa tadi? Mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, ya, kemudian beramar ma'ruf, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, kemudian mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Ya, kalau ada orang berusaha mengejar kekuasaan, ya, kalau kata orang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, selama mereka tidak mendirikan sholat, mimpi. Ya, ada orang kan begitu. Prinsipnya, kejar kekuasaan dulu, yang lain belakangan. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, gampang. Ternyata setelah mereka mengejar kekuasaan, mereka koruptor. Ya,
Mereka mencuri dan mengkhianati rakyat, kan seperti itu. Ya, karena kenapa? Ya itu tadi, pondasinya tidak dikokohkan. Ya, mereka mengejar sesuatu yang sifatnya puncak tapi tidak ada pondasinya, bukan mengokohkan pondasi terlebih dahulu. Ya, jadi caranya bukan mengejar kekuasaan, tapi apa yang harus kita lakukan? Mantapkan sholat kita dulu, itu yang pertama. Ya, mantapkan zakat kita dulu, kemudian mantapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kita dulu, baru Allah kasih kekuasaan. Ya, baru Allah akan mengokohkan kedudukan kita di atas permukaan bumi. Ya, kita kan sering ceritakan dan sampai saat ini kita masih pelajari sirahnya kan. Ya, Persia dan Romawi, dua adidaya, dua imperium besar. Ya, dua kekuatan adidaya yang menguasai percaturan dunia pada saat itu. Sudah berkuasa lebih dari 8 abad, sudah berkuasa lebih dari 800 tahun. Ya, berhasil tunduk, takluk, bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin tidak sampai 50 tahun. Ya, tidak sampai 50 tahun mereka keduanya bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Ya, mereka secara bersamaan dicabut sampai ke akar-akarnya oleh kaum muslimin. Padahal dua kekuatan adidaya. Bukan dihabisi satu-satu, enggak. Bersamaan dihabisi oleh kaum muslimin. Ya. Apa yang membuat kaum muslimin bisa sekuat itu? Yaitu tadi, aqamus salat. Mereka mendirikan salat. Wa atuz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Mereka beramar ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar. Mereka bernahi munkar. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Ya, generasi di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, tabi'in dan atba'ut tabi'in, sehingga mereka dikokohkan di atas permukaan bumi. Ya. Kalau sekarang kita lemah, ya, kita gampang dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Walaupun kita ini adalah kaum mayoritas, ya, dan mereka adalah kaum minoritas. Tapi kita istilahnya dipecundangi mungkin ya. Kita dibully, diolok-olok siang dan malam. Ya, kita diremehkan, direndahkan oleh mereka. Sebabnya karena kenapa? Sebabnya yaitu tadi 4 itu. Ya, kita belum termasuk orang yang mendirikan sholat, kaum muslimin. Belum termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Belum termasuk orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itulah karenanya kita menjadi lemah. Ya, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gutha ka gutha isail. Ya, seperti ombak di lautan, seperti buih. Ya, bagaimana buih itu? Banyak, nggak ada artinya. Ya, walakinnakum, kata Rasulullah, akan tetapi kalian itu gutha ka gutha isail, seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak ada artinya. Sekali dihantam ombak, nggak usah tsunami. Ombak kecil saja buyar itu buih. Ya, jadi banyak tapi tidak ada artinya. Ya, jadi kita jangan mau menjadi umat buih. Banyak tapi tidak ada artinya. Nggak apa-apa kita sedikit. Yang penting berkualitas. Karena Allah tidak butuh kepada kuantitas, Allah butuh kepada kualitas. Ya. Nah, dalam ayat ini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sholat dengan zakat. Jadi adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mantap, beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, la uqattilanna, pasti aku akan memerangi man farraqa bainas sholati waz zakah." Siapa yang mencoba memisahkan antara perintah sholat dan zakat, saya akan perangi. Enggak bakal saya biarkan. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, Bapak dan Ibu azani Allah wa yakum. Kemudian nanti kita akan lihat di sini berkenaan dalil-dalil masalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu adalah merupakan perintah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau hendak meninggal dunia, apa yang beliau wasiatkan kepada seluruh umatnya? Apa yang beliau ingatkan kepada seluruh umatnya? Ya, di saat beliau sudah sakaratul maut, menjelang kematiannya, beliau mengatakan as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shalah, as-shalah, perhatikan, dirikan salat kalian. Itu menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, dalam kondisi beliau sakaratul maut. Ya, menjelang kematian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan as-shalah, 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 salat, salat, salat. Itu yang beliau ingatkan kepada kita. Ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala di saat beliau juga lagi dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi menjelang kematiannya,
beliau mengatakan la hadza fil islami liman tarakas salah. Enggak ada bagiannya dalam agama ini, dalam agama Islam ini bagi siapa yang meninggalkan salat. Ya. Jadi gurunya Umar, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika guru dan murid ini dalam kondisi sakaratul maut, yang mereka ingatkan adalah salat, ya, bukan perkara yang lain. Tapi yang mereka ingatkan kepada kita semuanya adalah sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kemudian adalah apa? Sholat. Ya. Maka kalau sholat ini baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat, kalau kedudukannya, ya, timbangannya sholat ini baik, saluha sa'iru amalihi, maka seluruh amalan yang lain jadi beres. Ya, jadi barometer kebaikan seluruh amalan kita, ya, amalan-amalan kita adalah sholat kita. Ya, karena yang pertama kali dihisab itu adalah apa? Sholat. Kalau sholat kita bagus, bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum, memenuhi dua syarat, ya, dua karakter. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah, udah tenang kita. Ya, sudah tenang kita. Ya. Kenapa? Ini diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Innar rajula", sesungguhnya ada seseorang laki-laki, kata Rasulullah, "la yusalli sittina sana." Orang tersebut sholat selama 60 tahun. 60 tahun loh, bukan 1-2 tahun. Ya. Berarti kalau sholat 60 tahun, ya mungkin usianya sekitar 70 tahun lebih lah ya. Karena mungkin sholatnya 10 tahun lah gitu. Ya, berarti usianya 70 tahun. Kata Rasulullah, "Innar rajula la yusalli sittina sana." Ya, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Falam tukbal minhu ayya salah. Kata Rasulullah, tidak ada satu sholat pun yang diterima darinya. Na'udzubillah. Sholat 60 tahun. Berarti berapa sholatnya itu kalau sholat 60 tahun? Ya, 1 tahun itu 360 hari. Ya, udah dikali aja kira-kira berapa sholatnya dia itu. Ya, kata Rasulullah, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, nggak ada diterima sholatnya satupun. Kenapa kata Rasulullah? Ya, la'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujuda. Boleh jadi ruku'nya sudah cakep, tapi sujudnya hancur. Ya, wa la'allahu yutimmus sujuda, ya, wa la yutimmur ruku'. Boleh jadi sujudnya sudah cakep tapi rukunya hancur. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi mungkin ya itu tadi mungkin 150 km per jam. Ya. Baik. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, itu beliau pernah menyaksikan ada seseorang yang sholat. Ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia. Ya. Orang tersebut ditunggu sama Hudzaifah. Setelah selesai sholat, ditanya sama Hudzaifah, ya, kata Hudzaifah, "Kam sanatan shallaita hadhihi shalah?" Ya, kalau bahasa bebasnya, "Bro, ana mau tanya ente." Ente sholat dengan style kayak gini udah berapa lama? Kata orang tersebut, arba'ina sana. Ya, ana sholat seperti ini, style seperti ini udah 40 tahun, bro, gitu. Kalau bahasa bebasnya. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Masallaita arba'ina sana." Kalau begitu engkau belum sholat selama 40 tahun. Ya, engkau belum sholat selama 40 tahun. Gitu loh. Karena kenapa? Ya itu tadi. Ya, sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang sholat saja itu belum tentu beres gitu loh. Ya, apalagi kalau dia tidak sholat gitu kan, seperti itu. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kemudian itu sholatnya. Fa in saluhat, kalau sholatnya sudah beres, saluha sa'iru amalihi, semua amalannya jadi beres. Ya, wa in fasadat, akan tetapi kata Rasulullah, kalau sholatnya ini rusak, hancur, kata Rasulullah, ya, fasada sa'iru amalihi, maka semua amalan yang lain juga ikut hancur. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu dinilai yang lainnya. Ya, sholat beres, sholat bagus, benar. Ya, semuanya benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Itu karakter sholat yang benar, sholat yang beres itu. Ya, inna sholata ya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah terjadinya kemungkaran dan keburukan. Ya, itu indikasi daripada sholat yang benar. Ya, jadi kalau selama ini misalnya kita masih terus melakukan maksiat dan maksiat, kekejian dan kekejian, itu artinya sholat kita belum beres. Kalau sholat kita sudah beres, maka sholat kita pasti akan mencegah perbuatan yang nggak bagus dari kita. Ya. Ada seseorang yang pernah datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya itu si fulan rajin sholatnya, tapi dia nyolong ya Rasulullah. Kalau orang sekarang, ya Rasulullah, sholatnya rajin gitu loh, tapi apa? Dia korupsi gitu loh. Dia masih korupsi, dia masih mencuri harta rakyat dan lain sebagainya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatuhu saufa tamna'uhu. Sholatnya kelak akan mencegah dia. Ya, kalau sholatnya nanti sudah beres kata Rasulullah, maka pasti sholatnya akan mencegah dari perbuatan buruknya tersebut. Ya, baik. Nah, ini diantara agungnya perintah daripada sholat tersebut, sehingga merupakan satu kewajiban dalam agama kita. Ibnu Abi Hatim dalam sunannya meriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, la tusyriku billah. Janganlah kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala, wala tatrukus sholata amdan. Janganlah kalian meninggalkan salat secara sengaja. Karena kenapa kata Rasulullah, faman tarakaha amdan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kharaja minal millah, maka dia sesungguhnya telah keluar dari agama Islam ini. Ya, dan banyak dalilnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagi apa hukum orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa dia telah kafir, dan ini pendapat yang paling kuat. Ada ulama yang mengatakan dia tidak kafir dengan perincian, kan seperti itu. Ya, baik. Abu Abdullah Muhammad bin Nasr dalam kitab As-Salah wa hukmu tarikiha, beliau mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rahawai berkata, telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Kemudian Abdullah bin Syakik, ia mengatakan para sahabat Nabi tidak memandang satu amal apapun yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran selain sholat. Ya, jadi para sahabat mengatakan kami tidak memandang ya ada satu amalan pun yang ketika amalan itu ditinggalkan yang menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Ya, gitu loh. Ya, jadi nggak ada. Jadi mereka memandang, para sahabat melihat bahwasanya kami tidak melihat ada satu amalan apapun yang membuat pelakunya menjadi kafir ketika meninggalkannya kecuali sholat. Ya, ini menandakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Hukumnya kafir. Dan banyak dalilnya dalam Al-Quran. Baik. Baik, karena ini masih panjang ya pembahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan sudah jam 6 lewat. Dan mungkin ada di antara bapak dan ibu yang mau bertanya, atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan, barakallahu fikum. Baik, silakan, barakallahu fikum. Pertanyaan ini sangat berat. Masya Allah. Mungkin saudara kita yang 50 ke atas, artinya yang tadi sampaikan ada 60, kalau yang 70 60 tak sholat. Ini yang berkenaan dengan agama orang 43 tadi, rukuk bersama orang-orang yang berrukuk artinya sholat jamaah. Warkau marakin 6. Yang berat bagaimana kalau meninggalkan sholat jamaah itu sendiri gitu. Karena barangkali termasuk saya sendiri untuk sholat 5 waktu insya Allah bisa dijaga, tapi jamaah 5 waktu ini yang masih sulit gitu. Apalagi masih banyak aktivitas gitu. Kalau boleh saya bilang, sehari 5 waktu subuh sampai isya itu berjamaah itu kayaknya udah prestasi banget gitu.
Ini gimana Ustaz? Terima kasih aja. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang namanya kewajiban itu harus kita usahakan ya untuk kita laksanakan. Karena itu tadi, kapan kita tidak melaksanakannya tanpa uzur, maka kita terjatuh kepada dosa. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang yang buta, sahabat yang buta radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya saya tidak ada orang yang menuntun aku untuk datang ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka Rasulullah SAW ketika tidak lama kemudian ada terdengar azan, ya Rasulullah mengatakan, asami'tan nida, kamu dengar gak suara azan? Ya, dengar gak suara azan? Apa kata sahabat tersebut? Naam, iya. Kalau begitu kata Rasulullah, datang. Ya, jadi kalau orang buta saja tidak dikasih rukhsah oleh Rasulullah SAW kalau tidak ada uzur. Pada orang buta loh ya, orang buta. Ya, kalau orang buta kan boleh jadi dia beralasan lah, nggak ada yang nuntun kok. Saya mau ke masjid, mau sholat, tapi nggak ada yang nuntun saya. Ya, kata Rasulullah, asami'tan nida, kamu dengar ada azan nggak? Kata dia, ya dengar. Kalau gitu datangi, jawab panggilan tersebut. Kalau orang buta saja tidak dikasih rukhsah oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, maka bagaimana lagi dengan kita yang alhamdulillah matanya sempurna, tidak kurang satu apapun, ya. Kemudian kaki kita juga alhamdulillah dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketahuilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu azan ya Allah wa yakum, bahwa yang namanya sholat berjamaah itu, ya, tidak akan mungkin mengorbankan dunia kita. Ya, saya punya teman. Dan banyak ya, saya punya teman. Teman saya ini, ya saya bilang, Masya Allah, kaya raya, bukan kaya saja, kaya raya. Ya, asetnya di mana-mana. Ya, di setiap daerah banyak, ya, nggak semua daerah, tapi di banyak daerah asetnya di mana-mana. Hartanya luar biasa. Usahanya kalau di mata orang itu biasa-biasa saja gitu loh, zahirnya. Bahkan sering ada teman-teman ayahnya itu bercanda ke anaknya gitu loh. Dia tanya ke anaknya, itu jangan-jangan ayah kamu itu pesugihan kali ya? Kok usahanya begitu-begitu aja, tapi kok Masya Allah bisa kaya raya gitu loh. Ya, dan teman ini Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Ya, kalau antum mau tahu, banyak, jadi tempat beliau itu di daerah beliau, usaha semacam itu banyak. Jenisnya banyak. Jadi usaha yang beliau tekuni itu, orang lain juga punya gitu loh. Nah, di saat azan, ya, apa kebijakan beliau itu, toko tutup. Ya, jadi azan toko tutup. Semua karyawan sholat berjamaah di masjid. Ya, bukan di tokonya, sholat berjamaah di masjid. Datang ke masjid. Biasanya begitu beliau tutup toko, ya orang-orang pada ngantri. Datang orang-orang mau beli gitu, mau belanja. Kata beliau, mohon maaf, waktu sholat kita mau sholat dulu. Kalau bapak ibu tidak mau sabar menunggu, alhamdulillah kiri kanan depan belakang itu banyak toko yang sama. Silakan. Kita mau sholat dulu. Subhanallah, pulang dari sholat berjamaah, tetap aja nungguin gitu loh. Ya, dan tidak ada hubungannya antara usaha, profesi kita dengan rezeki. Nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Karena kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya, rezeki kalian itu diatur di langit bukan di bumi. Ya, andai rezeki itu ada hubungannya dengan usaha profesi kita, maka orang yang kerjanya 24 jam potensinya untuk kaya lebih besar daripada orang yang kerjanya hanya 3 jam. Tapi tidak gitu kan? Banyak orang yang kerjanya cuma 3 jam dalam sehari, kaya raya. Ada orang yang kerjanya 24 jam, segitu-gitu aja. Ya, salah seorang syekh pernah cerita, ini true story. Ya, ada seseorang jatuh ke dalam sumur. Jatuh ke dalam sumur. Logikanya, ya ketika dia jatuh ke dalam sumur, ajalnya di situ kan? Jatuh, patah atau gimana, mati di dalam sumur. Ternyata nggak mati. Orang tersebut diangkat, dikeluarkan dari atas sumur. Dikeluarkan, dibawa ke atas sumur. Begitu sampai di atas sumur, dikasih minum 1 gelas susu. Ya, setelah dia meminum 1 gelas susu tersebut, dia meninggal dunia. Ya, antum bayangkan. Karena ternyata di atas masih ada rezekinya 1 gelas susu, matinya bukan di dasar sumur. Di atas matinya. Ya,
kadang-kadang kita mengorbankan sholat berjamaah demi dunia. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan, ya buat dia kefakiran di pelupuk matanya. Dia ketakutan, fakir, miskin, ya Allah. Ini transaksi ratusan juta ini. Kalau saya sholat zuhur berjamaah, habis ini. Padahal kan belum tentu juga gitu. Itu kan hanya dunia. Ya. Ada salah seorang sahabat, apa tabi'in. Setiap hari, itu keuntungannya itu, keuntungan yang dia peroleh setiap harinya, itu sekitar 300 dinar. Perharinya loh, keuntungan yang dia dapatkan. Satu dinar, kalau dikonversikan 4,25 gram emas. Ya, 1 gram emas itu harganya 4 juta. 1 juta. Berarti 4,25 gram emas dikali 300. Ya, kemudian dikalikan, konversikan 1 juta. Berapa itu perharinya? Kata dia, ini nggak membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia ketika hayya ala sholah, hayya ala falah, saya bisa datang. Itu yang membuat saya bahagia. Kalau kita sudah level itu, udah dunia tuh nggak ada lagi artinya bagi kita. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita lihat misalnya kayak di Saudi, ya, Saudi sampai pada hari ini adalah kita semua mengakui negara yang paling aman, benar nggak? Ya, negara yang paling aman. Dan bahkan mungkin negara yang paling makmur. Antum tahu, begitu hayya ala sholah, hayya ala falah, tutup semuanya. Nggak ada urusan krek, tarik yang rolling door, tarik yang nggak pakai rolling door, tutup aja pakai kain. Udah, tinggal sholat. Ya, dan ada polisi yang ngawasin, namanya polisi syariah. Kapan ada toko yang tidak tutup, ya ketika waktu azan, cabut siupnya. Nggak ada urusan. Ya, antum lihat bagaimana mereka makmur, bagaimana mereka aman. Antum tahu toko emas di Saudi, ya, toko emas di Saudi itu yang isi tokonya itu mungkin sampai ratusan miliar. Antum tahu, cuma rolling door tarik. Kalau kayak antum pakai linggis sekali congkel terbongkar itu. Antum tahu ada satu negeri, saya nggak tahu itu di mana, penjual emasnya kayak orang di penjara, di kerangkeng penjual emasnya. Ya, bahkan itu pun masih biasa dirampok. Sudahlah di kerangkeng masih biasa dirampok gitu loh. Ya, ya subhanallah. Itulah daripada orang-orang yang mendirikan sholat. Di antaranya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita sudah bisa sholat berjamaah, ya bersama dengan kaum muslimin, ya kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur ya fattakullah mastata'tum, gitu kan, seperti itu. Ya, kalau misalnya kita tidak ada uzur, kita usahakan gimana caranya sholat kita di masjid atau di musola, atau paling tidak berjamaah dengan kaum muslimin lainnya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatul jamaah, sholat berjamaah itu afdalu, lebih afdal. Dua riwayat. Rasulullah mengatakan lebih utama 25 derajat, di riwayat yang lain 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Analoginya begini. Ya, terlepas dari wajib tidak wajib. Analoginya begini. Ketika ada orang yang menawarkan kepada kita, ya, antum pilih mana? Uang 1 juta atau 25 juta? Uang 1 juta atau 27 juta? Mana yang kita pilih? Itu kalau akal masih sehat. Ya, nah demikianlah halnya dengan sholat berjamaah. Kata Rasulullah, sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdalu, lebih afdal, lebih afdal. Ya, daripada sholat sendiri, kata Rasulullah. Ya, di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan 25 derajat, di riwayat yang lain beliau mengatakan 27 derajat. Nah, kita orang yang mengetahui yang namanya keutamaan, terlepas dari wajib tidaknya itu sholat berjamaah, orang yang mengetahui keutamaan sholat berjamaah, nggak mungkin dia mau tinggalkan sholat berjamaah kalau tidak ada uzur. Ya, diriwayatkan bahkan Rasulullah SAW mengatakan la sholata, tidak diterima sholatnya. Ya, lijaril masjidi, bagi tetangga masjid atau musola, illa lijaril masjidi, bagi tetangga masjid atau musola, illa fil masjid, kecuali di masjid. Ya, jadi misalnya siapa yang paling dekat rumahnya dengan musola di sini, dan kita tetangga namanya semuanya, bapak di sini semua tetangga dengan masjid dan musola. Ya, siapa yang tidak sholat di masjid, la sholata, kata Rasulullah, diriwayatkan tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Apa uzurnya coba? Ya, jelas terdengar hayya 'alas shalah, mari kita sholat.
hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan, jelas. Tapi kita nggak datengin gitu loh, seperti itu. Itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang ana yakini, ini yang ana pegang, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Memang ada ulama yang berpendapat bahwasanya yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi kalau melihat semua dalil-dalil yang ada, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Ya, perhatikan. Satu dalil tadi, Rasulullah mengatakan, aku pengen, sangat mau menyuruh orang untuk menggantikan aku mengimami manusia, lalu kemudian aku kumpulkan beberapa orang laki-laki, kemudian aku bakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Ini artinya apa? Ya, ini artinya wajib gitu loh. Ya, karena yang namanya kewajiban itu ada ancamannya kalau ditinggalkan. Tapi kalau yang namanya sunnah itu nggak ada ancamannya. Ya, mana ada orang kalau misalnya siapa yang tidak sholat sunnah setelah sholat zuhur masuk neraka? Ada nggak ancamannya? Nggak ada. Itu artinya kalau antum tidak sholat ba'diyah, ya antum nggak diancam dengan neraka, benar nggak? Itu artinya dia bukan kewajiban. Tapi karena ancamannya besar bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, ini menunjukkan kepada apanya? Kepada wajibnya. Nah, yang namanya kewajiban, kalau ditinggalkan, ada ancamannya. Benar nggak? Itu kalau kewajiban. Dan ternyata meninggalkan sholat berjamaah ini ancamannya banyak gitu loh. Ya, berbeda dengan sunnah. Nggak ada cerita sunnah itu kemudian diancam. Siapa yang tidak sholat tahiyatul masjid, awas. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, diancam dengan neraka. Ada nggak begitu? Ah, ini menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita berusaha. Ya, seperti itu. Ya, dan insya Allah Ta'ala kalau kita sudah mengetahui bahwa ini adalah kewajiban, maka kita pasti laksanakan. Ya, kalau misalnya memang di kantor tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid atau ke musola, maka kondisikan biar satu kantor atau paling tidak sebagian dari teman-teman kita di kantor bisa sholat berjamaah. Dan insya Allah saya sangat yakin itu bisa. Ya, kita misalnya briefing beberapa teman-teman karena memang sulit kondisinya. Apa karena memang masjid jauh gitu kan, atau memang aturan di kantor itu sangat ketat gitu, seperti itu. Kita kondisikan dengan beberapa teman-teman kita, pokoknya di setiap sholat kita sholat berjamaah. Ya, jadi ini ruangan ini bisa kita jadikan untuk sholat berjamaah. Paling tidak seperti itu. Jadi begitu masuk waktu sholat, ya udah bisa sholat sunnah dulu kalau memungkinkan. Ya, setelah itu satu orang qomat, satu orang menjadi imam, udah selesai. Ya, setelah itu kita berusaha melaksanakan sunnah lagi, yaitu sholat ba'diyah, seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jadi itu yang ana pahami ya, Pak Gozia, itu yang ana pahami, itu yang ana pegangi, bahwa yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan tak ada uzur, maka kita akan mendapatkan dosa. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Udah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari anak pribadi, dari setan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan melihat tentang dalil zakat, ya, zakat dan puasa. Ya, setelah itu kita akan melangkah ke al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu iman. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.